Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan teman-teman semua serta keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali belajar ilmu pengetahuan sosial, di mana pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari bab kedua, yaitu sumber daya manusia. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke materinya yang lebih dalam, mari bersama-sama kita buka kelas kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman semua, hari ini kita mulai pembelajaran kita mengenai pertumbuhan penduduk Indonesia. Baik, pertumbuhan penduduk. Teman-teman harus tahu dulu apa sih pertumbuhan penduduk itu, ya. Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk pada suatu wilayah tertentu ya, yang disebabkan oleh kematian, kelahiran, dan juga migrasi atau perpindahan. Nah, biasanya ya, berdasarkan faktor pengubahnya, pertumbuhan penduduk itu dibedakan menjadi dua, teman-teman, yaitu pertumbuhan penduduk total dan pertumbuhan penduduk alami. Kita masuk ke dalam faktor kelahiran. Nah, pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk itu bisa bertambah akibat dari faktor kelahiran. Kelahiran itu sendiri adalah kelahiran bayi hidup yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, di mana kelahiran ini memiliki faktor penunjang, yaitu banyaknya pernikahan di usia muda, kemudian masih banyaknya keluarga yang mempunyai banyak anak. Ya, kita masih ingat loh bahwa ada pepatah yang mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Tapi itu tidak bisa kita gunakan untuk dalam kehidupan kita sekarang ini ya. Nah, selanjutnya untuk faktor penghambat kelahiran. Untuk faktor penghambatnya terdiri dari program KB atau keluarga berencana. Yang kedua, banyaknya wanita yang bekerja atau wanita karir. Dan yang ketiga, adanya aturan dari pemerintah untuk jumlah anak. Faktor yang kedua adalah faktor kematian atau mortalitas. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen. Nah, faktor penunjang dari kematian itu sendiri terdiri dari fasilitas kesehatan yang belum memadai, masyarakat kurang memperhatikan kesehatan, bisa juga terjadi akibat kecelakaan, wabah penyakit, dan juga bencana alam. Nah, kemudian ada juga sebagai faktor penghambat kematian, yaitu adanya fasilitas kesehatan yang lengkap, adanya kemajuan ilmu kedokteran, dan juga adanya masyarakat yang mengetahui dan menerapkan cara-cara hidup sehat. Oke, kita akan masuk ke yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu kualitas penduduk Indonesia. Nah, untuk kualitas penduduk Indonesia itu ya adalah tingkatan mutu kehidupan penduduk pada suatu wilayah atau daerah. Nah, bermutu tidaknya suatu kehidupan ditandai dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Apa saja? Bisa berupa faktor makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, untuk yang pertama itu sangat sekali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Kita bisa tahu teman-teman bahwa tingkat pendidikan di Indonesia ya bisa diukur dari persentase tingkat pendidikan formal yang telah ditamatkan oleh masyarakatnya pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga perguruan tinggi. Nah, untuk tingkat pendidikan ini ya ditandai dengan adanya angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, dan angka putus sekolah. Selanjutnya dalam menentukan kualitas penduduk Indonesia ya
adalah kita lihat dari tingkat kesehatan penduduk Indonesia. Nah, untuk tingkat kesehatan penduduk Indonesia itu ya ditentukan oleh beberapa faktor ya. Diukur dari satu, adanya angka kematian kasar, kedua angka kematian bayi, yang ketiga usia harapan hidup, yang keempat keadaan gizi, dan yang kelima yaitu sanitasi lingkungan atau pemeliharaan kebersihan lingkungan. Next, untuk kualitas penduduk Indonesia yang selanjutnya bisa kita lihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya. Nah, ini bisa kita lihat dari pendapatan per kapitanya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa ukuran tingkat kesejahteraan penduduk itu merupakan hal yang sulit ditentukan karena ukuran tingkat kesejahteraan setiap penduduk itu kan berbeda-beda, ya. Nah, hal ini yang menjadi ukuran tingkat kesejahteraan penduduk dalam kehidupan suatu negara itu biasanya berdasarkan tingkat pendapatan per kapita. Apa sih tingkat pendapatan per kapita itu? Yaitu pendapatan setiap orang secara rata-rata dalam 1 tahun. Nah, teman-teman, jadi, jika suatu negara itu memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi, maka negara tersebut bisa dikatakan negara yang maju. Nah, untuk tingkatannya ya, apabila negara tersebut mendapatkan pendapatan kurang dari 1025 US dollar, maka dia dikatakan negara yang berpendapatan rendah. Kemudian, apabila suatu negara yang memiliki rentan pendapatan antara 1026 sampai 4035 US dollar, dia dikatakan berpendapatan menengah. Kemudian, ya, apabila suatu negara yang penduduknya itu mendapatkan pendapatan per kapitanya di antara 4.036 sampai 12.475 US dollar, itu dikatakan menengah tinggi. Nah, untuk yang lebih dari 12.476 US dollar itu adalah negara yang berpendapatan tinggi atau high income. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini Bunda Widya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya, dan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman semua. Oke, akhir kata Bunda Widya tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.